Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki, NPM 1006062190033. Di sini saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan usaha pada usaha saya gitu. Gambaran umum perusahaan. Nama perusahaan yaitu Al-Kamil Tekstil. Perusahaan konveksi ini di bawah naungan Al-Kamil Islamic Boarding School. Berlokasi di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, berdiri sejak tahun 2020 hingga sekarang. Usaha ini dibuat untuk mendalami minat dan bakat para siswa dan siswi dalam bidang garmen, serta memenuhi kebutuhan seragam siswa dan siswi yang bersekolah di sana. Latar belakang. Konveksi merupakan sebuah usaha produksi pakaian yang dibuat secara massal. Selain konveksi untuk seragam sekolah, para siswa dan siswi Al-Kamil Islamic Boarding School. Al-Kamil Tekstil ini juga memproduksi kebutuhan siswa dan siswi lainnya seperti kaos, topi, kaos kaki, dan yang lainnya masih banyak lagi gitu. Selanjutnya itu aspek pemasaran. Daerah yang pertama yaitu daerah pemasaran. Daerah pemasaran produksi ini ditempatkan di kantin sekolah. Barang yang dijual berupa seragam sekolah SMP dan SMA serta gamis yang dapat dipakai untuk kegiatan acara formal maupun non formal di Al-Kamil Islamic Boarding School. Yang kedua itu harga jual. Gamis Syariah Al-Kamil Tekstil menawarkan harga seragam dan gamis syar'i cukup bersaing dengan pesaing di luaran sana. Yang dimana gamis Syariah Al-Kamil Tekstil tetap memberikan kualitas bahan dan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Harga yang ditawarkan untuk seragam sekolah seharga 80.000 sampai 85.000 per piece-nya gitu kan. Dan untuk gamis syar'i seharga 150 sampai 250.000 tergantung bahan dan desain yang dipilih oleh siswa atau siswi atau yang diajukan oleh konsumen, baik siswa, siswi, dan masyarakat yang ada dalam ruang lingkup Sekolah Al-Kamil Islamic Boarding School ini. Nah, selanjutnya itu pasar sasaran. Menggunakan single segmentation. Karena usaha ini berfokus pada konsumen laki-laki dan perempuan, sehingga konsumen dapat merasa puas dengan hasil rancangan yang dibuat, sebab berfokus pada satu segmen saja. Sasaran pemasaran ini untuk usia 20-40 tahun, yang dimana untuk usia 20-30 tahun dirancang dengan gaya yang lebih simpel, modis, dan nyaman tentunya dipakai, namun tetap tertutup. Sedangkan untuk usia 30 tahun ke atas dirancang dengan lebih tertutup dan lebih terlihat formal gitu kan, sehingga tetap terlihat anggun dan sesuai syariat. Model dibuat lebih longgar ditambah pernik rendah. Lalu untuk ibu menyusui ini dirancang dengan tambahan resleting di bagian dada. Tetap modis dan kegiatan untuk menyusui dapat dilakukan dengan mudah. Nah, untuk selera diserahkan kepada konsumen. Kami hanya mengkategorikan saja. Gamis ini dapat digunakan untuk orang yang bertubuh gemuk maupun kurus. Jadi fleksibel gitu kan. Gamis tekstil lah kami itu. Selanjutnya itu volume penjualan. Banyak jumlah produksi dan penjualan sesuai dengan jumlah siswa dan siswi yang diterima di Sekolah Al-Kamil Islamic Boarding School. Khusus seragam. Untuk seragam sekolah. Untuk baju gamis sendiri dibuat sesuai dengan keinginan desain dari siswa atau siswi atau masyarakat yang berada di ruang lingkup Al-Kamil Islamic Boarding School. Selanjutnya yaitu sistem penjualan dan sistem pembayaran. Untuk sistem penjualan dan pembayaran itu sendiri include
ke pembayaran pendaftaran sekolah atau via transfer gitu kan. Kecuali apabila siswa dan siswi ingin membeli seragam tambahan di kantin sekolah, khusus seragam sekolah gitu kan. Ini khusus untuk seragam sekolah. Adapun untuk penjualan dan pembayaran GAMI syar'i sendiri sesuai dengan pesanan dan model yang ingin dibuat oleh siswa dan siswi itu sendiri. Selanjutnya itu promosi. GAMI syar'i Al-Kamil Tekstil. Kami ini pada setiap 3 bulan sekali, yaitu pada tanggal 18 akan dikenakan potongan harga atau diskon sebesar 20% pada setiap pembuatan gamis syar'i, minimum 6 buah gamis. Selanjutnya itu analisis pesaing, di mana ada 4 analisis pesaing di sini gitu kan. Yang pertama yaitu strength, kekuatan, terletak pada kualitas kain, di mana kain yang diproduksi memiliki kerapatan benang yang berbeda dengan kain-kain lainnya. Kain yang dihasilkan memiliki benang yang tersusun lebih rapat sehingga tidak tembus cahaya. Jadi luar biasa gitu kan, bahannya juga pokoknya mah luar biasa banget kawan. Yang kedua yaitu weakness, kelemahan, terletak pada tenaga kerja. Karena Al-Kamil konveksi ini tidak hanya dikerjakan oleh karyawan, namun oleh siswa atau siswi yang mengikuti ekstrakurikuler menjahit sebagai bentuk pematangan mereka dalam meniti karir dalam bidang menjahit gitu kan atau garment. Yang keempat yaitu opportunity atau peluang. Pada saat ini Al-Kamil konveksi sudah terkenal hingga ke kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Al-Kamil konveksi dapat menjadikan ini sebagai peluang usaha untuk menambah permintaan masyarakat gitu kan. Ya, yang paling pentingnya untuk menambah pemasukan gitu kan ya. Kemudian yang terakhir yaitu threat, ancaman. Threat, ancaman. Terjadinya ancaman yang terjadi akibat masalah internal yang mengakibatkan terhambatnya produksi. Nah, perlu diketahui juga oleh teman-teman bahwasannya Al-Kamil Tekstil ini menggunakan dana dari sekolah gitu kan, seperti itu. Selanjutnya yaitu aspek operasi, yang dimana dalam aspek operasi ini terbagi menjadi 4, yaitu produksi. Jelas, di sini kita memproduksi gamis syar'i dan seragam sekolah, khususnya gitu kan. Yang lainnya bonus kayak topi dan sebagainya bonus. Yang kedua yaitu kapasitas produksi gitu kan. Nah, kapasitas produksi di gamis syar'i Al-Kamil Tekstil ini itu 500 sampai 600 ragam. Itu pun dalam jangka waktu 4 sampai 6 bulan. Sedangkan untuk satu gamis syar'i dibutuhkan waktu sekitar 4 hari sampai 1 mingguan gitu kan, untuk dari pencarian bahan sampai beres atau jadi siap pakai itu sekitar 4 hari sampai 1 mingguan gitu kan. Yang ketiga itu tata letak ruangan gitu kan, yang dimana gamis syar'i Al-Kamil Tekstil ini sudah memiliki ruangan khusus gitu kan untuk memproduksi gamis dan seragam sekolah gitu kan, khususnya di ruang khusus jahit gitu kan. Kemudian yang keempat yaitu teknologi. Nah, perlu kawan-kawan atau teman-teman ketahui bahwasannya teknologi yang dipakai oleh gamis syar'i Al-Kamil Tekstil ini sudah memakai teknologi yang begitu modern gitu kan, yaitu dengan menggunakan mesin Singer Super EM 200 gitu kan, yang dimana bisa memproduksi jahitan 200 per menit gitu kan. Pokoknya luar biasa sekali. Ya, selanjutnya itu produksi. Proses pembuatan satu set gamis syar'i dan seragam sekolah. Yang pertama, membeli bahan gulungan atau roll dan jenis bahan. Yang kedua, tentukan model apa yang akan ingin dibuat gitu kan. Yang ketiga, buat pola sesuai model. Yang keempat, potong bahan sesuai pola dan ukuran seperti panjang lengan, lingkar dada, panjang badan,
panjang rok dari pinggang sampai mata kaki, pola bentuk, dan panjang kerudung seperti lingkar kepala. Selanjutnya yaitu jahit pola maupun pernak-pernik yang sudah dibuat dengan rapi. Selanjutnya setelah jadi, setrika dengan setrikaan uap. Tidak hanya menggunakan setrikaan uap, bisa menggunakan setrikaan biasa juga gitu kan sebenarnya. Yang terakhir, kemas pakaian jadi tersebut dengan kemasan yang rapi dan cantik, karena packaging itu benar-benar atau look suatu barang gitu kan bisa mempengaruhi gitu kan di kalangan konsumen gitu kan. Selanjutnya itu kapasitas produksi. Volume atau jumlah produksi yang dapat dihasilkan yaitu 500 sampai 600 seragam atau sesuai dengan jumlah siswa baru yang masuk ke SMP atau SMA Al-Kamil Islamic Boarding School dalam waktu 4 sampai 6 bulan gitu kan untuk seragam. Sedangkan untuk gamis syar'i dapat dihasilkan yaitu 1 buah dalam waktu 4 hari sampai 1 minggu. Selanjutnya itu tata letak. Penentuan tata ruang gamis syar'i Al-Kamil tekstil yaitu ruangan khusus menjahit. Dalam ruangan itu tersusun beberapa meja dan mesin sesuai dengan urutan atau per blok gitu kan supaya mempermudah para karyawan ataupun siswa dalam mengenali mesin-mesin yang ada di sana, terus bagaimana tata cara menjahit gitu kan dari awal sampai endingnya di packaging dan sebagainya. Itu salah satu maksud dan tujuan kenapa per blok-blok gitu kan. Tata ruang disusun dengan serapi mungkin dan lingkungan yang bersih dan agar mempermudah pekerja dalam bekerja aja gitu. Selanjutnya itu aspek SDM atau aspek sumber daya manusia yang dimana dipegang oleh direktur utama, kemudian memiliki anak atau cabang. Yang pertama yaitu manajer SDM, manajer keuangan, manajer operasional, manajer pemasaran tentunya. Selanjutnya itu aspek lingkungan, yang dimana dalam aspek lingkungan ini ada 2, yaitu program pencegahan limbah pabrik dan penanggulangan limbah. Program pencegahan limbah pabrik. Pada dasarnya, limbah dari proses produksi gamis syar'i Al-Kamil tekstil ini bersifat tidak mudah terurai oleh alam atau non-hayati gitu kan. Artinya bahan kimia yang memerlukan proses penanganan terlebih dahulu sebelum dibuang. Bahan baku yang digunakan merupakan bahan alami seperti kain, benang, dan jarum. Nah, selanjutnya itu penanggulangan limbah. Proses produksi dilakukan pada usaha ini menghasilkan limbah berupa limbah rumah tekstil seperti potongan kain dan benang. Sehingga untuk menanggulanginya bisa dilakukan dengan mendaur ulang barang bekas seperti sarung bantal, isian dari bantal, masker, dan sebagainya. Karena dari potongan kain itu bisa dimanfaatkan kembali gitu kan untuk spray kasur, sarung bantal, masker, dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya itu aspek keuangan. Aspek keuangan pada perusahaan gamis syar'i Al-Kamil Tekstil, yang dimana modal usaha gamis syar'i Al-Kamil Tekstil ini berasal dari dana sekolah dengan modal awal yaitu sekitar 56 juta rupiah. Usaha ini dapat dikatakan layak untuk dijadikan usaha karena usaha ini memiliki NVP sebesar 69.852.000 yang mempunyai nilai positif. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Zaki, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.